Alam merupakan guru yang terbaik karena setiap adegan petualangan pasti akan mengajarkan ilmu yang sangat berharga untuk kita. Film yang diangkat dari sebuah buku karya Yossi Ghinsberg yang berjudul Lost in the Jungle, sebuah kisah nyata dari Yossi yang menginginkan perbedaan pengalaman yang luar biasa dengan menjelajahi tempat asing, mencari suku pedalaman, sebuah harta karunia tersembunyi di jantung hutan yang tergelap, hingga dia sampai di Bolivia, Amerika Selatan. Dan inilah Jungle. Kisah dimulai di pagi hari yang cerah ketika Yossi memulai petualangannya dengan menaiki sebuah perahu. Dia bertemu dengan seseorang yang bernama Marcus Stem dengan tas gunung di pundaknya. Seorang dengan profesi sebagai guru di Swiss yang tengah cuti untuk melakukan petualangan. Singkat cerita, mereka yang berjalan bersama-sama bertemu dengan seorang kawannya Marcus yang bernama Kevin Gale, seorang dengan profesi sebagai fotografer. Seseorang yang sudah seperti legenda di antara komunitas backpacking sebab dia sudah mendaki seluruh Amerika Selatan dengan foto-foto yang sangat luar biasa. Hingga mereka memutuskan untuk melakukan sebuah perjalanan bersama-sama dan mencari sebuah penginapan untuk mereka tempati. Saat Yossi sedang menikmati suasana di sekitar penginapan, terlihat seorang pria yang bernama Carl yang nampak sedang memperhatikan dirinya. Dan nampaknya dia sudah bisa membaca bahwa Yossi datang ke tempat ini untuk mencari sebuah petualangan, sebuah pengalaman baru yang nyata tentang sebuah suku Indian yang hilang, sebuah dunia yang tersembunyi. Dan Carl coba menawarkan hal itu kepada Yossi. Semua apa yang dia cari, dia bisa mengantarkannya. Hingga pertemuan Yossi dengan Carl disampaikan kepada Marcus dan Kevin. Dan dia berharap agar dua teman barunya ikut serta dirinya untuk menjelajahi hutan, mencari sebuah pengalaman hidup yang mungkin sekali seumur hidup mereka. Dan kesempatan itu belum tentu ada lagi di kemudian hari. Dan untuk lebih meyakinkan mereka, Yossi coba untuk menemui Carl bersama mereka. Carl yang coba presentasi kemana arah tujuan mereka nanti, disertai bukti foto-foto dan juga sebuah info tentang suku Indian. This map's useless. Toro Monas yang terisolir yang belum pernah didengar oleh mereka. Tentu saja hal ini membuat Kevin yang berprofesi sebagai fotografer menjadi tertarik untuk ikut serta. Dan melihat kedua kawannya ikut tentu saja membuat Marcus pada akhirnya setuju untuk turut serta. Dan petualangan mereka pun dimulai. Okay, fine. Okay. Dengan penuh semangat, mereka melakukan petualangan dengan memulai dengan menggunakan sebuah pesawat yang melintasi daerah pegunungan hingga mendarat di Apollo pada tanggal 4 November 1981. Dan melanjutkan perjalanan hingga mencapai hutan rimba Madidi, wisata Amazon di Bolivia. Pada keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanannya menelusuri hutan dengan sukacita. Dan anehnya, dengan cuaca yang terlihat terang, Carl mengatakan untuk terus bergerak karena akan segera turun hujan. Tentu saja hal ini membuat ketiganya terheran-heran, akan tetapi semua terjawab dengan turunnya hujan yang sangat derasnya. Hingga beberapa perbekalan makanan yang mereka bawa pun rusak. Akan tetapi Carl coba untuk menenangkan mereka kalau mereka akan mencari makanan sungguhan di hutan besok. Perjalanan keesokan hari pun dilanjutkan. Dan bagi Marcus yang seorang guru, tentu saja perjalanan masuk hutan sangat memberatkan karena dia tidak terbiasa untuk hal yang seperti itu. Hingga ketiganya harus tertinggal jauh oleh Carl. Dan seketika itu juga mereka mulai terdiam karena ada suara-suara di pepohonan yang mendekat ke arah mereka. Tampak seorang pria yang menuntun seekor sapi hingga dia menunjukkan arah Asariamas, tempat yang mereka hendak tuju. Dan saat mereka pergi ke arah yang ditunjuk oleh si pria, mereka menemukan Carl dan sebuah perkampungan yang sangat ramah untuk pendatang. Semua tidak ada konflik, tidak seperti di perkotaan yang semua sibuk, ambisius, hingga saling sikut menyikut.
Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Hingga di perjalanan, Yoshi yang coba untuk mendulang emas di sungai. Kupu-kupu dengan aneka warna, sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan yang telah disuguhi oleh hutan. Hingga mereka mendapatkan makanan yang berlimpah di hutan. Cukup semua untuk makan, serta bertahan hidup. Tapi tentunya tidaklah cukup untuk keserakahannya manusia yang menebangi pohon-pohon, berburu untuk kesenangan, eksplorasi hutan, bahkan merubah fungsi hutan hanya untuk jalan, perumahan, dan sebagainya. Dan malam ini nampaknya mereka cukup makanan dengan protein yang tinggi. Tidak dengan Markus, seorang yang tidak terbiasa hidup di alam dan agak kesulitan untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan yang liar. Hingga Carl terpaksa harus memasakkan nasi untuknya. Dan dia berpesan agar api harus terus terjaga karena jika ada monyet, kemungkinan juga ada jaguar. Karena mereka berburu monyet. Dan sekarang bagi jaguar, mereka berempat ibaratnya monyet yang sangat besar. Pada keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan hutan memang bukanlah tempat yang cocok bagi mereka yang tidak suka berpetualang, berolahraga, bahkan tidak senang hidup di alam yang liar. Hingga Markus harus mengalami luka di kedua kakinya dan itu membuat perjalanan mereka agak sedikit melambat. Dan hal itulah yang membuat Yoshi dan Kevin tidak senang karena mereka harus segera sampai tujuan sebelum musim hujan. Tentu saja ketidaksukaannya mereka diketahui oleh Markus. Hingga malam ini dia menjadi sangat merasa bersalah karena kedua kakinya yang jadi penyebabnya. Hingga pada akhirnya Kevin coba untuk mengusulkan sebuah perjalanan dilanjutkan dengan membuat rakit. Dan mereka akan coba untuk menaikinya dengan menyusuri sungai. Hingga mereka pun mulai menyusuri sungai dengan aba-aba dari Carl. Sebuah perjalanan yang asik di awalnya, akan tetapi tidak berlangsung lama. Di depan mereka sudah ada arus sungai yang sangat deras dengan bebatuan yang menghadang. Dan nampaknya Carl tidak begitu menguasai medan air hingga instruksi-instruksi darinya tidak sepaham dengan Kevin. Hingga mereka pun memutuskan untuk mendirikan tenda di sebelah sungai. Dan Kevin yang coba untuk menganalisa kejadian tadi dengan melihat Carl yang ketakutan, bahkan dia tidak bisa membaca sungai. Dia berkesimpulan Carl tidak bisa berenang. Carl can't swim. Setelah mengalami pengalaman yang menegangkan, singkat cerita, Carl lalu memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanannya dengan rakit. Hal ini membuat mereka menimbang dengan sangat keras hingga disepakatilah kalau Kevin dan Yoshi yang melanjutkannya dengan rakit, sementara Markus dengan kaki yang masih luka ikut dengan Carl melalui jalan darat ke Ipurama dan kembali ke Apollo. Perjalanan dengan rakit pun kembali dimulai. Sebuah pemandangan yang menghampar yang sangat indah yang dilalui oleh Yoshi dan Kevin. Hingga mereka membiarkan rakit yang terbawa arus sungai dengan sendirinya. Akan tetapi, babak baru kehidupan mereka baru saja akan dimulai. Apakah perjalanan mereka ke hutan membuat mereka menemukan arti hidup yang sesungguhnya atau sebaliknya? Arus sungai sudah sangat deras dan mereka terlambat untuk mengantisipasinya. Hingga arus sungai yang deras telah menyeret mereka dan Kevin lalu berusaha untuk coba berenang ke tepian dan berniat mengambil sulur untuk nanti diberikan kepada Yoshi agar mereka bisa selamat. Dan Kevin berhasil sampai ke tepian, tapi sebelum sulur diambil dan dilemparkan kepada Yoshi, rakit sudah terbalik dan Yoshi sudah terbawa ke arus sungai yang deras. Tapi dengan bersusah payah, pada akhirnya Yoshi berhasil juga selamat sampai ke tepian. Sebuah kejadian yang mungkin tidak dia pikirkan, akan tetapi membawa dia ke petualangan-petualangan yang sangat dia cari selama ini. Hingga tidak berapa lama, dia mendengar bunyi rantang perbekalannya yang beradu dengan bebatuan di sekitarnya.
dan dia coba untuk mengambil ransel kepunyaannya dengan susah payah. Yoshi terus melangkah sambil berteriak-teriak memanggil Kevin hingga malam pun tiba disertai dengan turunnya hujan yang sangat deras. Keesokan harinya, Yoshi mulai melangkah kembali. Dia masuk ke dalam hutan untuk bisa keluar dari hutan atau menemukan suatu kampung atau desa terdekat, karena saat ini dia sama sekali tidak tahu arah melangkah. Dan tidak berapa lama dia menemukan buah-buahan yang terjatuh dari pohon, dan dia berniat untuk membawa sebanyak-banyaknya buah untuk perbekalannya. Akan tetapi karena Yoshi harus bertahan hidup dan dia memerlukan buah-buahan tersebut untuk mengisi perutnya, pada akhirnya dia kembali menaiki pohon tersebut. Tidak terasa, malam pun tiba kembali. Dia memasrahkan semua kepada takdirnya. Tidur tanpa tenda, tanpa pengamat sedikit pun, dengan segala resiko yang ada di hutan. Hingga fajar menjelang kembali, Yoshi lalu melanjutkan perjalanannya. Saat dia sudah mulai lelah, dia yang mencoba untuk beristirahat di batu menemukan benjolan di keningnya yang semakin membesar, dan ketika disentuh oleh jarinya tampak ada yang bergerak-gerak di dalamnya. Malam hari pun kembali. Yoshi yang sudah tertidur tiba-tiba harus terjaga karena dia mendengar suara-suara yang bergerak di rimbunan pohon hingga dia seperti melihat dan mendengar Markus memanggil namanya. Tapi pada saat dia menyalakan senter, Markus lalu menghilang. Dan Yoshi yang tersadar kalau itu hanyalah sebuah ilusi, kembali untuk melanjutkan tidurnya lagi. Akan tetapi, kembali dia mendengar gemerisik pepohonan dengan suara burung-burung yang berterbangan. Dan saat dia menyoroti asal suara dengan senternya, tiba-tiba pada keesokan harinya, Yoshi terbangun dengan kening yang terasa sakit, dan gerakan-gerakan yang semakin terasa oleh jarinya membuat Yoshi tidak punya pilihan selain Setelah dia mengeluarkan beberapa cacing di benjolan keningnya, Yoshi kembali untuk berjalan hingga dia menemukan 2 butir telur yang tergeletak di tanah. Di hutan, lapar, lelah, dengan 2 butir telur yang mentah sudah tentu merupakan sumber protein yang sangat diperlukan olehnya. Yoshi yang berjalan dan terus berjalan tanpa henti telah membuat sepasang kakinya luka, hingga dia yang saat ini mengalami sendiri membuat dia sangat menyesal atas kelakuannya dan ketidaksukaannya atas kondisi yang sama yang telah dialami oleh Markus sahabatnya. Pada keesokan harinya dia kembali melanjutkan, dan betapa sangat terkejutnya si Yoshi saat dia mendapati sepasang jejak kaki di depan matanya. Hingga dia berteriak-teriak memanggil nama Kevin yang dianggap itu adalah jejak kakinya, dan sampai dia melihat 2 butir cangkang telur. Oh my god, selama ini dia sudah berjalan dan ternyata dia hanya berputar-putar di tempat. Dengan segala kemarahannya dan sambil berteriak-teriak, dia mulai menyadari kesalahannya. Harusnya dia tidak memasuki hutan karena dia asing dengan hutan tersebut. Harusnya yang terbaik dia harus mengikuti pinggir sungai karena sungai tidak akan berputar kembali ke tempat asal. Minimal dia telah bergerak walaupun belum tahu akan menuju kemana ujung sungai di depan. Tidak terasa hari sudah ke-14 di dalam hutan. Yoshi mulai mencari sungai yang pernah membuatnya hampir COD-an dengan malaikat. Hingga perjuangannya bertambah berat dengan datangnya hujan yang disertai kilat yang menyambar, hingga dia mendapati tempat yang dirasa enak untuk bisa tidur di tengah hutan dan di saat hujan yang deras. Dengan kondisi yang lelah ditambah lagi cuaca yang dingin, pada akhirnya Yoshi tertidur dan dia mulai bermimpi ke satu tempat yang sangat dia harapkan pada saat ini. Guys,
inilah sifatnya manusia. Kadang-kadang kita mencari sesuatu yang tidak ada di depan kita, entah dengan berbagai macam alasan-alasan yang telah dikemukakan. Hingga Yoshi harus bangun dari mimpi indahnya dan segera tersadar kalau saat ini dia masih di hutan dengan hujan yang membuat air sungai meluap hingga menggenangi tempat sekitar dia tertidur. Shin lalu beralih ke bagian hutan yang lain. Tampak seorang ayah dan anak yang tengah berjalan di hutan dan tiba-tiba mereka harus berhenti dikarenakan melihat tubuh seseorang yang ada di pinggiran sungai. Tampaknya dia terhanyut oleh air sungai yang meluap semalam hingga dia dibawa oleh dua orang tersebut dengan menggunakan perahu menuju desanya. Ternyata orang tersebut masih hidup dan dia adalah Kevin yang telah berpisah dengan Yoshi. Kevin yang dirawat di desa itu pada akhirnya mengabari juga pihak keamanan setempat bahwasannya salah seorang temannya terbawa arus sungai dan kemungkinan besar masih hidup, dan dia meminta kepada pihak keamanan untuk bisa membantu mencarinya, dan mereka pun mencari Yoshi dengan menggunakan pesawat kecil. Dan dengan lebatnya pepohonan, tentunya mereka tidak akan melihat jejak Yoshi di hutan. Hingga Kevin yang sangat kesal dibuatnya karena pesawat yang tidak dapat terbang lebih rendah lagi. Ditambah pihak keamanan yang sudah pesimis kalau Yoshi sudah tiada karena mereka sudah mengetahui bahwasannya Yoshi 3 minggu lamanya tersesat di dalam hutan. Tapi dengan semangat, Kevin yang berusaha untuk coba meyakinkan menyatakan bahwa Yoshi masih hidup dan dia cuma perlu waktu sedikit lagi, akan tetapi dia butuh bantuan mereka. Melihat tekad dari Kevin, pada akhirnya pihak keamanan menyatakan kemungkinan ada seseorang yang bisa membantu dirinya. Señor Tico? Dan pencarian pun dilakukan kembali. Shin kembali ke dalam hutan. Yoshi yang tengah beristirahat mendapati sosok perempuan Indian dan dia mencoba untuk mendekati sang perempuan tersebut dan mulai berkomunikasi walaupun dengan bahasa isyarat dikarenakan sang Indian yang tidak mengerti bahasa Yoshi. Dan malam ini Yoshi tidak lagi tidur sendirian di gelapnya hutan. Pagi harinya seperti biasa, Yoshi terus mencari arah untuk bisa keluar dari hutan. Akan tetapi kali ini dia mendapati tenaga baru karena dia tidak sendiri di dalam hutan. Hingga malam harinya Yoshi baru saja tersadar kalau semua itu hanyalah ilusi belaka, sebuah hayalan yang diakibatkan lelah yang berlebih dan mulai kehilangan harapan. Dan sekali lagi Yoshi harus mengalami kejadian yang sangat tidak enak. Lumpur hidup, dan saking lelahnya dia tertidur dan mulai bermimpi bertemu dengan sang paman yang telah memberikan jimat keberuntungannya yang sudah menemani dirinya selama ini hingga Yoshi terbangun. Hingga pada akhirnya Yoshi berhasil juga keluar dari lumpur tersebut. Dan di batas ambang kesadarannya, Yoshi seperti mendengar suara Kevin yang sedang bicara dengan seseorang untuk mencari dirinya. Dan untuk membuatnya tetap tersadar dan terus bergerak, dia melakukan sebuah tindakan yang ekstrim dengan membuat semut-semut hutan menyengat dirinya. Dan mendapat sengatan-sengatan yang bertubi-tubi membuat dirinya berteriak-teriak kesakitan hingga dia berlari dengan sangat kencangnya hingga pada keesokan harinya Kevin dan Tico kembali mencari Yoshi, dan Tico yang menepikan perahunya karena sudah tidak mungkin mereka melanjutkan ke depan dikarenakan derasnya arus dengan bebatuan di kanan kirinya. Hingga dengan berat hati Tico menyuruh Kevin untuk melepaskan semuanya dan meminta mereka untuk kembali. Sementara itu, Yoshi seperti dibangunkan oleh perempuan cantik yang dikenalnya di awal perjalanan, hingga dia mendengar suara Kevin dan Tico di sungai. Dan saat dia melihat, tampak mereka yang sudah akan pergi dari tempat itu.
Dan dengan sisa-sisa tenaganya, dia mulai bergerak, merangkak, dan pada akhirnya sebuah pengalaman hidup yang luar biasa dari seseorang yang menginginkan sebuah petualangan yang nyata. Pada akhirnya, Yoshi dan Kevin berhasil kembali ke lapas dan berharap bisa menemui Markus dan Carl. Namun mereka tidak pernah kembali. Dan berminggu-minggu Kevin sudah mencari mereka, akan tetapi tanpa hasil. Lalu diketahui Carl dicari pihak berwenang karena telah membawa turis ke hutan sebelumnya. Dan tak ada suku Indian seperti yang diklaim oleh Carl. Dan film pun selesai. Pengalaman adalah guru yang terbaik bagi kita. Jangan pernah takut gagal dalam melangkah. Takutlah kalau kita tidak pernah melangkah.